Chapter 1. Hamba Penyapu. Hari baru saja dimulai dan Yangke bangun. Dia membersihkan dan mengambil sapu yang tergeletak di sudut ruangan kecil dan berjalan keluar. Berdiri di depan pintu, dia menggeliat sedikit. Dia menatap sentuhan abu-abu di langit fajar dan memejamkan mata sambil menarik napas dalam-dalam. Dia menikmati saat-saat damai ini sebelum membuka kembali matanya untuk mulai menyapu tanah, membersihkan kotoran dan dedaunan. Kenakan gaun hitam yang simpel dan bersih, warna pakaian lama tanpa alasan, menonjolkan kesepian para remaja dan keterasingan selama bertahun-tahun di sini. Tulang punggung Yangke lurus dengan tombak, dan dengan wajahnya dia memiliki ekspresi yang sangat teliti. Meskipun dia menyelesaikan pekerjaan dengan pangkat terendah, tindakannya sangat tenang. Dia tidak mengerahkan banyak tenaga pada sapu. Tubuhnya bahkan tidak banyak bergerak. Dengan hanya memutar pergelangan tangannya, sapu dapat bergerak dengan mudah. Saat tubuhnya bergerak, debu dan puing-puing di tanah tampaknya secara ajaib menumpuk di satu tempat di sekitarnya, sama seperti mereka telah tumbuh setinggi sepasang kaki. Yangke adalah siswa eksperimental di Sky Tower School. Selama 3 tahun dia berlatih di sekolah, tetapi dia baru saja mencapai level ketiga body tempering. Meskipun siswa lain yang masuk pada saat yang sama dengannya telah lama melampauinya dan mencapai level yang lebih tinggi. Mereka semua dapat memasuki gedung utama, memberi penghormatan, dan membuat kemajuan menuju masa depan mereka. Sedangkan dia hanya bisa menyesali ketidakmampuannya di halaman luar. Mencapai level body tempering dalam 3 tahun tidak bisa disebut buruk atau baik, tapi sungguh sangat biasa-biasa saja. Tak berdaya, Yangke hanya bisa terus menyapu di sini di halaman luar, bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri dan bekerja keras dalam pelatihan. Sky Tower School adalah sekolah yang sangat unik. Keunikan tersebut terlihat melalui persaingan yang sangat ketat antar siswa. Di sekolah, yang kuat seperti raja, sedangkan yang lemah tersingkir. Yang kuat makan yang lemah, hukum rimba. Di sekolah Menara Langit sangat aktif diikuti oleh semua. Di sekolah lain kamu mungkin dapat berpartisipasi dalam kompetisi pertemanan, ikatan persaudaraan, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi di sekolah Sky Tower, kamu hanya akan mendapatkan ikatan yang salah, menggunakan satu sama lain dan meningkatkan kekuatan. Keluar dari satu sama lain adalah satu-satunya cara. Di bawah sistem yang ketat Menara Langit, menara ini terkenal sepanjang dinasti Han. Meskipun alasannya tidak begitu besar, tetapi karena sifat brutal murid-murid mereka, kekuatan yang tidak ada duanya. Ini juga karena keterampilan masing-masing siswa seperti harimau. Dan ketika berjalan keluar, tidak ada seorang pun di sungai dan danau yang berani memprovokasi mereka. Sekolah Sky Tower memiliki satu aturan, itu untuk siswa berusia 14 tahun. 3 tahun pertama penerimaan, mereka dianggap sebagai tingkat ujian. Selama 3 tahun ini, semua siswa makanan, sandang, papan, dan sediakan oleh sekolah. Siswa hanya perlu fokus berlatih. Jika dalam 3 tahun ini kamu dapat menembus body tempering, maka kamu dapat memasuki halaman dalam untuk menghormati orang tua kamu dan menjadi murid mereka. Tentu saja kamu dapat berpikir bahwa tidak perlu memiliki guru dan berlatih sendiri. Tetapi perbedaan antara belajar mandiri dan memiliki guru sangat besar.
Di satu sisi, aturan Sky Tower memang memiliki fleksibilitas dan kebebasan. Dalam 3 tahun itu, jika kamu tidak berhasil menerobos, maka kamu dapat meninggalkan sekolah atau dikirim ke siswa percobaan. Mahasiswa eksperimental adalah status Yangke saat ini. Dia juga mempermalukan sekolah Menara Langit. Dibandingkan siswa biasa, perlakuan mereka sangat berbeda. Siswa eksperimental harus menyediakan makanan, tempat berlindung, pakaian, karena halaman luar tidak akan lagi menyediakan sumber daya untuk limbah semacam ini. Begitu jatuh ke dalam siswa eksperimen, pada dasarnya kamu tidak akan pernah bisa maju, kecuali jika kamu berhasil meningkatkan level kultivasi kamu dengan cepat. Hanya dengan begitu, sekolah akan membiarkan kamu berusaha menjadi siswa inti. Sky Tower School memiliki lebih dari 3.000 siswa, sedangkan siswa eksperimen kamu bisa menghitungnya dengan 10 jari kamu. Yangke meyakinkan bahwa dia bisa menjadi murid inti. Untuk siswa eksperimental yang ingin bertahan di menara, seperti ingin mencapai surga. Ambil Yangke sebagai contoh. Gubuk saat ini dia tinggal dibangun. Satu balok kayu pada satu waktu, lubang-lubang di atap kecil. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Saat hujan, air tidak bisa keluar dengan benar dan menumpuk di kamar. Dia beli pakaian sendiri, makanannya sendiri. Dia bertanggung jawab atas semua kebutuhannya sendiri. Pondok kecil Yangke berada di lokasi sekolah yang paling terpencil dan paling tidak berpenghuni. Umumnya dengan perlakuan mengerikan seperti itu, sulit untuk bertahan. Itulah alasan mengapa sekolah hanya memiliki jumlah murid eksperimental yang sangat sedikit. Kebanyakan yang tidak bisa menembus body tempering memilih untuk pergi, tetapi untuk Yangke tetap tinggal. Beberapa bulan sebelumnya, ketika ia menjadi murid eksperimental, Yangke menerima pekerjaan menyapu untuk mencari penghasilan bagi dirinya sendiri. Saat ini Yangke adalah seorang murid percobaan dan pelayanan menara kecil. Tetapi hanya dengan menyapu untuk bertahan hidup itu sulit. Ada saat-saat dia kedinginan atau lapar. Dalam kehidupan ini dia memilih jalan ini. Meski begitu dia tidak memainkan drum retreat, karena dalam kehidupan ini dia telah memilih sumpah ini dan harus melanjutkannya. Itulah yang dilakukan oleh pria, gumamnya. Di hati Yangke ada ketangguhan. Jika kamu tidak menabrak dinding bata, maka jangan melihat kembali jenis ketangguhan. Langit berangsur-angsur mulai menyala saat dia menyapu, membersihkan jalan setapak, menyapu debu yang diterbangkan angin. Meskipun menyapu sendiri tidak menggunakan banyak energi, tetapi tanpa makanan atau minuman sejak pagi dan terus bergerak, Yangke dipenuhi keringat. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, karena fisiknya memanglah buruk. Dia hanya makan saat dia benar-benar lapar. Bagi siapapun yang hidup seperti dia, bagaimana mungkin memiliki fisik yang baik? Secara bertahap, murid-murid Menara Langit mengelilinginya. Murid-murid ini bangun lebih awal, bukan untuk berkultivasi, tetapi untuk memandangnya. Mereka sangat tertarik pada Yangke, menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah mereka sedang menatap keindahan. Aroma manis seperti tempat sampah daging berair tercium. Di antara murid-murid Menara Langit yang berkumpul di sekitar Yangke, ada juga suasana kompetitif yang tegang di udara. Saling menatap dengan waspada, semua berpandangan tidak ramah. Seseorang di antara kerumunan itu dengan lembut berkata, "Begitu banyak orang ini agak berlebihan." Pada saat itulah mereka berkata, "Apakah kamu pikir ada orang yang bisa bertahan di kondisi seperti ini ya? Tidak ada yang ingin kamu tinggal." Pernyataan itu membuat orang yang berbicara malu, karena semua orang tahu mereka berkumpul. Mengapa mereka semua memandang Yangke? Semua menunggu saat ia datang. Tenggat waktu akan tiba.
Pergi sekarang bukan ide bagus. Jika kamu dapat mengambil dana dan hari ini juga bisa memanen. Keributan di sebelahnya, Yangkai secara umum tahu, meskipun ekspresinya tidak pernah berubah, mereka akan berbaris setiap 5 hari, 6 kali sebulan. Dia sudah terbiasa dengan itu, tidak ada yang membuat keributan. Dia juga memperhatikan jumlah orang di depannya semakin menurun. Mungkin semuanya belum tiba. Ketika dideskripsikan, dia menutup mata kepada orang-orang di sebelahnya dan mulai menyapu. Mengikuti berlalunya waktu, orang-orang di sekitar Yangkai secara bertahap meningkat. Ada sekitar 30 atau 40 orang yang hadir. Yangkai berhenti dan duduk di tengah jalan. Perlahan-lahan dia menghirup udara pagi dan mengembalikan stamina fisiknya sendiri. Pada gerakan ini, orang-orang berkumpul di sekelilingnya mulai menyebar dan mengelilingnya dengan Yangkai sebagai pusatnya. Suasana tegang memenuhi udara, seolah-olah udara tidak lagi mengalir. Tidak ada yang memandang satu sama lain dengan ramah, tetapi semua menatap tajam pada Yangkai. Jika orang melihat kerumunan ini, mereka akan memegang kesalahpahaman bahwa ahli berada di tengah atau yang lain. Bagaimana bisa begitu banyak orang mengelilingi satu orang seperti itu? Pada kenyataannya, Yangkai hanyalah murid percobaan dengan body tempering tahap ketiga. Setiap orang yang hadir lebih kuat darinya. Yangkai tidak perlu repot-repot. Mengapa kamu tidak taat berbaring di tanah, sehingga aku bisa mengalahkan kamu dan menghemat waktu? Melihatnya seperti ini, mereka benar-benar merasa jijik. Beberapa banyak pun kekuatan yang bisa dikeluarkan body tempering tahap ketiga, kamu akan kalah pula. Jadi mengapa berlama-lama? Dengarlah Yangkai, tolong pikirkan perasaan kami sesama murid juga. Kami tidak seperti kamu. Setelah petani ini kami harus berlatih. Pernyataan itu adalah untuk membiarkan Yangkai dengan cepat tunduk dan membiarkan mereka mengalahkannya, membuat tindakan dan memulihkan energi internalnya dengan tidak hormat kepada mereka. Meskipun dia hanya menutup telinga seperti budalau, waktu terus berlalu. Tiba-tiba lonceng menara merdu terdengar. Itu mencapai semua telinga murid di sekitar Yangkai dan dirinya sendiri, mengejutkan para murid. Lonceng beruntang 9 kali dan dari timur matahari terbit. Hari yang baru, nampak semua orang menjadi tenang tanpa ada yang menatap Yangkai yang saat dia perlahan bangkit. Dia mengambil sapunya dan melirik orang-orang di sekelilingnya. "Pilih aku senior," teriak seorang. "Aku menyerang dengan ringan. Aku bisa menjaminmu tidak sakit." "Sampah, pilih aku. Aku akan berbelas kasih. Aku akan mengakhirinya dalam satu pukulan. Aku berjanji untuk tidak membuang waktu semua orang." "Pilih aku, pilih aku." Itu sangat ramai seperti pasar di mana pedagang berusaha untuk menjual produk mereka dan bersaing pada produk yang lebih menarik. "Yangkai, kamu dapat memilih lawanmu sendiri," seseorang mengingatkan. Yangkai tertawa. Dia segera mengangkat sapunya dan melemparkannya ke langit. Puluhan masa mata mendongak penuh harapan, menunggu sapu jatuh sambil berdoa. "Pilih aku, pilih aku." Waktu tampak berlambat. Sapu berputar beberapa kali di udara dan segera jatuh di atas tanah dengan ledakan keras dan tidak bergerak lagi. Kepala sapu menunjuk ke kerumunan kepada seseorang remaja kekar. Suara penyesalan, kerumunan penuh dendam dan pengunduran diri. Tetapi anak muda kekar itu tertawa terbahak-bahak dan bergas keluar. "Teman-teman semua, saudara ini memenangkan pertempuran hari ini, tetapi berharap semua murid tidak menyalahkan aku." "Cek, bajingan yang beruntung," kata seorang dengan cemburu. "Mengapa tidak memilihku? Karena aku datang setiap 5 hari selama sebulan. Yangkai, kamu tidak melakukan ini dengan sengaja, kan?" "Diamlah, aku sudah datang selama 3 bulan penuh dan tidak sekalipun Diamlah, aku sudah datang selama 3 bulan penuh dan tidak sekalipun aku dipilih. Saudaraku, kamu lebih sengsara daripada aku.
Tidak sengsara, tidak sengsara. Ini seperti menonton pertunjukan yang bagus. Kedua saudara itu saling memandang tersenyum, diam-diam di hati mereka. Di halaman yang lain sudah bubar, hanya menyaksikan Yangkai dan remaja kekar saling memandang. Murid eksperimental Yangkai, body tempering tahap ketiga. Yangkai memperkenalkan diri pada lawannya. Murid biasa Zhou Dingjun, body tempering tahap kelima. Remaja kekar memperkenalkan diri. Murid menara langit juga memiliki tingkatan dari bawah ke atas. Adalah murid biasa, murid basis bawah, murid elit, murid inti. 5 peringkat. Zhou Dingjun mengatakan bahwa dia adalah seorang murid biasa. Itu artinya dia belum memberi hormat dan tidak memiliki guru. Jika terobosan murid body tempering memiliki guru, maka status mereka akan lebih tinggi daripada murid-murid basis rendah yang biasa. Dan murid elit itu dipilih dari murid-murid basis bawah terbaik. Adapun murid inti, mereka diperlakukan sebagai harapan generasi berikutnya dari sekolah menara langit. Dan dengan demikian diperlakukan spesial. Hierarki murid yang menakjubkan, meskipun tampaknya tidak masuk akal. Ini dapat merangsang generasi muda ke dalam persaingan yang sangat sengit, yang merupakan dasar dari sekolah menara langit. Ini adalah alasan utama mengapa Yangkai bertarung dengan banyak orang. Aturan menara langit, aturan yang menantang.